Berita aktual, 10 Juli 2025. Israel melancarkan serangan udara ke beberapa lokasi di Yaman yang dikuasai Houthi, termasuk 3 pelabuhan, Hodeidah, Ras Isa, dan Salif, serta fasilitas pembangkit listrik di Ras Kantib. IDF menyatakan udara strike menarget infrastruktur yang digunakan untuk mendukung serangan rudal dan drone ke Israel. Operasi yang disebut sebagai tindakan pembalasan atas serangan Houthi ke kapal di Laut Merah seperti Magic Seas turut menghancurkan kapal Galaxy Leader yang sebelumnya disita Houthi. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini dunia kembali gemetar. Langit Yaman terbakar. Pelabuhan Hodeidah, Ras Isa, dan Salif dihantam oleh serangan udara. Fasilitas listrik runtuh, api menyala dari dermaga, dan dunia kembali menyalahkan Israel. Namun apakah kita mengerti? Apakah kita bisa mendengar suara Tuhan di tengah dentuman rudal? Apakah kita bisa melihat tangan Tuhan bekerja di balik awan-awan asap dan api? Israel bukanlah bangsa besar, bukan bangsa dengan kekuatan jumlah seperti bangsa-bangsa lain. Namun dari dulu sampai sekarang, bangsa ini selalu jadi sasaran kebencian, penganiayaan, dan fitnah. Tetapi apa kata firman Tuhan? Siapa yang menjamah kamu, menjamah biji mataku? Zakharia 2 ayat 8. Tuhan tidak diam. Ia bukan Allah yang lupa janjinya. Ia melihat saat kapal Galaxy Leader disita. Ia tahu saat laut menjadi medan peperangan, dan ia membela. Ia menghantam, ia menyatakan, "Aku adalah Tuhan yang hidup." Serangan Israel bukan serangan brutal tanpa tujuan. Itu adalah nyala murka atas mereka yang menantang Tuhan dan mengancam umat pilihannya. Sama seperti Tuhan memerintahkan Yosua untuk menjatuhkan Yerikho, Tuhan hari ini membimbing pesawat-pesawat tempur Israel untuk menjatuhkan sarang kejahatan. Tuhan keluar berperang dari Seir. Ia melangkah maju dari daerah Edom. Bumi berguncang, langit mencurahkan air. Hakim-Hakim 5 ayat 4. Pelabuhan Hodeidah bukan sekadar pelabuhan. Itu adalah gerbang masuk persenjataan Houthi dari Iran. Ras Isa dan Salif bukan sekadar lokasi sipil. Di sana, rencana kehancuran atas Yerusalem disusun dalam gelap. Tuhan tidak tinggal diam. Dia mengguncang, dia menurunkan apinya. Saudara, saat Israel melawan, dunia akan menangis. PBB akan mengecam, media akan berteriak. Tokoh-tokoh dunia akan menyebut ini genosida, pembantaian, atau pelanggaran kemanusiaan. Tetapi dunia menangis kepada yang salah. Yesaya 5 ayat 20 berkata, "Celakalah mereka yang menyebut yang jahat itu baik, dan yang baik itu jahat." Hari ini, Israel membela diri, dan dunia menyebutnya penjahat. Tetapi Houthi yang menyerang kapal dagang, yang mengancam Yerusalem, disanjung sebagai pejuang kemerdekaan. Dunia telah terbalik, keadilan telah dirusak, dan Tuhan sedang marah. Israel tidak membalas karena benci. Israel membalas karena hidup mereka dipertaruhkan. Dan lebih dari itu, karena Tuhan sendiri berkata, "Aku akan menjadi pagar tembok api sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di tengah-tengahnya." Zakharia 2 ayat 5. Apakah kamu pikir pembalasan ini datang dari tangan manusia semata? Tidak. Ini adalah pekerjaan Tuhan sendiri yang turun tangan membela warisannya. Setiap rudal yang diluncurkan Israel, jika demi membela tanah perjanjian, Tuhan sendiri mengizinkannya melesat. Kepada bangsa-bangsa yang melawan Yerusalem, bertobatlah. Tuhan memberikan waktu, Dia panjang sabar. Namun jangan tertipu oleh kesabarannya. Yaman, Iran, Hizbullah, Houthi. Jika terus mengangkat tangan melawan Israel, mereka akan melihat tangan Tuhan yang jauh lebih besar menghancurkan.
Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Kejadian 12 ayat 3. Hari ini, kutu itu sedang turun, dan serangan udara ke Yaman bukan akhir. Itu hanya permulaan. Tuhan sedang mempercepat pembersihan. Tanah perjanjian tidak akan lagi dinajiskan oleh mereka yang membencinya. Pertanyaannya bukan hanya siapa yang benar, tapi di pihak siapa kita berdiri. Jangan menjadi Kristen yang netral. Jangan menjadi gereja yang bungkam, karena diam di hari penghukuman adalah ikut bersalah. Tuhan memanggil kita hari ini. Dukung Israel bukan karena politik, tapi karena janji Allah. Bela Israel bukan karena nasionalisme, tapi karena iman. Berdoa bagi Israel bukan karena tren, tapi karena nubuat Tuhan sedang digenapi. Dunia akan terus menghujat. Bangsa-bangsa akan terus merapatkan barisan melawan Israel. Tapi dari langit Tuhan turun dengan api. Ia tidak berubah, ia tidak lalai, ia tidak terlambat. Seperti elang menyambar mangsa, demikianlah Tuhan akan turun berperang melawan musuh-musuhnya. Yeremia 49 ayat 22. Hari ini langit Yaman berkobar. Tapi itu bukan akhir. Itu suara dari langit yang berkata, "Jangan ganggu Israel. Aku Tuhan sudah turun tangan." Saudara, Tuhan bukan penonton. Ia bukan jurnalis yang melaporkan. Ia bukan politisi yang berkompromi. Tuhan adalah Raja Perang. Dan bila ia turun ke medan pertempuran, langit akan retak, bumi akan bergetar, dan segala yang sombong akan ditundukkan. Serangan Israel ke Yaman bukan soal politik semata. Itu adalah respon surgawi terhadap pemberontakan terhadap takhta Tuhan. Bangsa-bangsa mengira mereka sedang melawan Israel. Tapi mereka tidak sadar, mereka sedang melempar batu ke mata Tuhan sendiri. Lihatlah Yaman, tanah kering, penuh sejarah, penuh kenabian. Namun hari ini dipakai untuk menyimpan senjata yang akan diarahkan ke Sion. Tuhan tidak buta, Tuhan tidak tuli, Tuhan tidak mati. Ia sedang menyapu tanah-tanah itu seperti ia menyapu Sodom dan Gomora. Karena tanah yang digunakan untuk merencanakan kejahatan atas umat Tuhan akan menjadi abu. Houthi tidak hanya menyerang kapal, mereka menyerang janji Tuhan. Iran tidak hanya membiayai rudal, mereka sedang menganyam rencana untuk melenyapkan Yerusalem dari peta. Dan Hizbullah tidak hanya meluncurkan serangan dari Lebanon, mereka sedang menguji batas kesabaran Tuhan. Tapi dengarkan ini, dunia, Tuhan punya batas. Dan ketika batas itu dilewati, tidak ada kekuatan manusia yang bisa menahannya. Ketika pesawat Israel melewati langit Yaman, dunia melihat bom. Tapi orang yang punya mata rohani melihat panah dari surga. Setiap serangan itu bukan sembarangan. Tuhan sendiri yang menuntun koordinatnya. Karena Tuhan tidak akan membiarkan umatnya hidup dalam ketakutan selamanya. Tuhan sedang mengatur ulang Timur Tengah. Bukan dengan negosiasi, tapi dengan penghakiman. Negara-negara yang dulu bersorak saat Israel diserang, hari ini mulai terbakar satu persatu. Yaman, Lebanon, Gaza. Siapa selanjutnya? Waktu habis, kesempatan bertobat semakin sempit, dan Tuhan tidak akan memberi pengampunan bagi yang terus menyentuh Yerusalem dengan tangan berdarah. Dan bagaimana dengan gereja? Masihkah gereja memilih diam? Masihkah mimbar memilih aman? Masihkah para pemimpin rohani takut kehilangan pengikut? Hari ini bukan waktunya popularitas. Hari ini adalah waktunya keberpihakan. Jika engkau mengaku umat Tuhan, engkau tidak bisa diam saat tanah perjanjian Tuhan diludahi oleh bangsa-bangsa. Bela Israel bukan berarti menolak damai. Bela Israel berarti menghormati janji Tuhan. Dunia akan memutar narasi. Mereka akan membuat film, berita, kutipan-kutipan palsu. Tapi ingat, Tuhan tidak terpengaruh propaganda. Ia hanya melihat
siapa yang setia kepada firman-Nya. Saudara, jika engkau tidak berdiri hari ini, suatu hari kelak engkau akan berdiri di hadapan Tuhan dan ditanya, "Di mana engkau saat aku membela Yerusalem? Di pihak siapa engkau saat aku menyatakan perang atas bangsa-bangsa?" Langit Yaman terbakar hari ini, tapi yang terbakar bukan hanya tanah. Yang terbakar adalah kedurhakaan. Yang terbakar adalah keangkuhan. Yang terbakar adalah kebencian terhadap umat pilihan Tuhan. Dan percayalah saudara, api ini belum padam. Ini baru permulaan. Israel akan tetap berdiri, bukan karena mereka hebat, tapi karena Tuhan berdiri di tengah-tengah mereka sebagai tiang api dan pagar tembok yang tak tertembus. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini kita sudah mendengar, sudah melihat, sudah membaca nadi dari sejarah yang sedang terbuka di hadapan mata kita. Dan sekarang kita harus memilih. Tidak ada lagi ruang untuk diam. Tidak ada lagi tempat untuk netral. Karena ketika langit mengadili, diam adalah pengkhianatan. Engkau tidak bisa berkata, "Aku hanya mendoakan damai." Jika damai yang engkau doakan adalah damai, semu yang membungkam kebenaran. Israel sedang berdiri sendiri, tapi Tuhan tidak membiarkannya sendiri. Israel bukan bangsa tanpa celah, tetapi Israel adalah bangsa dengan janji. Dan janji Tuhan bukan mainan politik. Janji Tuhan adalah panggilan surgawi yang tidak bisa dibatalkan. Bangsa ini berdiri dikelilingi oleh peluru, rudal, dan kebencian. Tetapi ada satu yang dunia tidak bisa lihat. Israel berdiri di dalam pusat rencana kekekalan. Engkau bisa membenci mereka. Engkau bisa memfitnah mereka. Engkau bisa memboikot mereka. Tetapi engkau tidak bisa membatalkan pilihan Tuhan. Tuhan sedang menguji gereja-gereja hari ini. Bukan hanya Israel yang diuji, gereja juga sedang diuji. Apakah gereja akan menyenangkan dunia atau menyenangkan Tuhan? Apakah gereja akan memilih aman atau memilih setia? Apakah gereja akan terus berkhotbah tentang kasih tanpa keadilan, tentang damai tanpa kebenaran, tentang belas kasih tanpa keberpihakan kepada firman? Tuhan muak dengan gereja yang tidak punya tulang belakang. Gereja yang berteriak tentang cinta, tapi bungkam saat umat pilihan Tuhan dibenci. Yerusalem akan tetap berdiri, tetapi siapa yang akan runtuh? Yerusalem tidak akan digoyangkan, tapi bangsa-bangsa yang menyentuhnya akan diguncang. Bukan oleh tangan manusia, tapi oleh murka surgawi yang tidak bisa ditawar. Hari ini Yaman terbakar, besok mungkin Suriah, lusa mungkin Iran, dan setelah itu mungkin bangsa-bangsa yang berdiri netral di antara kebenaran dan kebohongan. Tuhan sedang menyisir dunia. Ia mencari siapa yang berdiri di pihaknya, dan engkau dengan segala pilihan, suara, dan sikapmu sedang ditimbang. Waktunya bertobat dari netralitas.
Jika engkau pendeta, beranilah berkhotbah kebenaran. Jika engkau influencer rohani, beranilah menyingkapkan posisi langit. Jika engkau orang biasa, beranilah mendukung umat Tuhan dengan imanmu. Karena jika hari ini engkau tidak berdiri, besok engkau akan diseret oleh arus dunia yang menolak Tuhan. Engkau tidak bisa berpihak pada dunia dan berharap masuk ke dalam kerajaan yang kekal. Dua jalan, dua takdir. Yesaya 62 ayat 1 berkata, "Demi Sion aku tidak akan tinggal diam, dan demi Yerusalem aku tidak akan beristirahat, sampai kebenarannya muncul seperti cahaya, dan keselamatannya seperti suluh yang menyala." Itu janji Tuhan, dan itu juga seharusnya menjadi sikap kita. Jangan tinggal diam. Jangan diam demi kenyamanan. Jangan bungkam demi reputasi. Berbicaralah, berdirilah, bela Yerusalem, bela Israel, karena disitulah Tuhan menaruh tahtanya. Ketika sejarah dunia dibuka di hadapan tahta penghakiman, dan Tuhan bertanya kepada generasimu, "Apa yang engkau lakukan saat bangsaku digempur? Di mana engkau saat namaku dicemarkan? Suara siapakah yang engkau ikuti? Suara dunia atau suara firmanku?" Apa jawabanmu, saudara? Jangan sampai engkau dikenal di surga sebagai orang yang netral dalam peperangan antara terang dan gelap. Karena tidak ada kedamaian sejati di luar kebenaran, dan tidak ada keselamatan sejati di luar keberpihakan pada janji Tuhan. Hari ini, langit Yaman berbicara, dan bumi bergetar, bukan karena kekuatan militer, tapi karena tangan Tuhan sendiri telah turun untuk berkata, "Jangan ganggu Israel, jangan sentuh warisanku, aku sudah turun tangan, dan siapa yang melawan akan aku ratakan." Marilah kita berdiri di pihak Tuhan, meski seluruh dunia menuduh kita gila, karena di akhir segalanya lebih baik dihina oleh dunia daripada ditolak oleh Tuhan. Saudara, dunia yang diam hari ini akan menangis esok hari. Bangsa-bangsa yang menutup mata saat kebohongan dipropagandakan akan dibutakan oleh penghakiman yang mereka tolak hari ini. Kau bisa membenci Israel, kau bisa menuduh mereka penjajah, kau bisa menyebut mereka teroris, tapi kau tidak bisa mencegah Tuhan menyebut mereka milikku. Dan barang siapa menyentuh miliknya akan berurusan langsung dengan tangan Tuhan yang menyala dalam keadilan. Apakah gereja masih akan berkata, "Kami netral, kami hanya ingin damai, kami tidak mau ikut campur"? Tidak ada damai tanpa kebenaran. Damai yang dibangun di atas kompromi dengan kebencian adalah damai neraka. Dan gereja yang diam karena takut kehilangan sponsor, karena takut kehilangan like, karena takut kehilangan popularitas, akan kehilangan pengurapan dan kehadiran Tuhan. Dunia akan berguncang, tapi Israel akan tetap berdiri. Gaza akan terus berkobar. Yaman akan terus hancur. Lebanon akan terus luluh lantak. Karena Tuhan sedang menyapu bersih jalan menuju Yerusalem yang dimuliakan. Dunia mengira mereka sedang mengalahkan Zion, tapi mereka tidak sadar, mereka sedang menggali kuburan sendiri. Israel bukan titik akhir. Israel adalah panggung dari penggenapan janji Tuhan. Dan siapa yang mencoba membubarkan panggung itu akan dihancurkan oleh drama terakhir yang ditulis oleh langit sendiri. Tuhan tidak butuh mayoritas. Ia tidak butuh suara terbanyak. Tuhan hanya mencari mereka yang tidak menjual suara mereka kepada dunia. Apakah itu engkau yang bersedia dibuang dari komunitas demi kebenaran, yang bersedia difitnah demi Israel, yang bersedia kehilangan segalanya, asal tidak kehilangan perkenanan Tuhan? Itulah umat sisa yang akan berdiri di akhir zaman, dan itulah suara yang akan bergema dari Sion ke seluruh bumi. Israel adalah barometer waktu Tuhan.
Setiap kali Israel diserang, jam profetik Tuhan berdetak. Setiap kali Yerusalem menjadi pusat konflik, itu adalah alarm dari langit yang berkata, "Aku sedang datang, bersiaplah umatku." Maka jangan abaikan Israel, jangan hanya melihat perangnya, dengarkan waktunya. Karena Tuhan tidak pernah melepaskan hukuman tanpa lebih dulu memberi tanda, dan tanda itu ada di Israel. Saudara, jika naskah ini terasa berat, itu karena waktu ini memang berat. Jika suara ini terasa menyayat, itu karena Tuhan sedang menyayat hati dunia yang keras. Dan hari ini, engkau tidak bisa pulang tanpa memilih. Engkau akan berdiri bersama Israel dan bersama Tuhan, atau engkau akan berdiri bersama dunia dan hancur bersama dunia. Tidak ada jalan tengah. Tidak ada posisi abu-abu. Tuhan sedang memisahkan, dan engkau sedang Dia lihat. Jika api harus membakar demi menyucikan tanah perjanjian, maka biarlah engkau berdiri di tengah api itu bersama Tuhan. Lebih baik terbakar bersama kebenaran daripada dingin bersama kebohongan. Lebih baik dihina dunia karena membela Israel daripada dihukum Tuhan karena diam. Lebih baik hidup pendek dengan keberanian daripada hidup panjang dengan kompromi. Karena hanya mereka yang berdiri bersama Yerusalem yang akan memerintah bersama Raja Yerusalem di langit baru dan bumi baru. Dan bersiaplah karena langit tidak akan menunggu lama lagi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa roh-Mu, kami kering dan mati.
Oleh sebab itu malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab 1 hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.